Halo teman-teman, Suara Juventini. Balik lagi di episode seperti biasa setiap minggu Suara Juventini selalu mengudara buat para teman-teman Juventini, memberitakan tentang Juventus, berdiskusi tentang Juventus yang paling update deh pokoknya deh. Perkenalkan, nama gue adalah Jeki yang selalu setia ya bersama Juventini yang sering nonton Suara Juventini untuk mengkabari dan ya ngobrol-ngobrol deh pokoknya intinya deh. Nah, kali ini yang sering tampil juga, kenalan dulu, siapa ya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Gue Suryo, dibanding dari Depok. Oke, ya. Surya mungkin udah sering banget ya untuk ngasih satu insight terus ya, untuk tetap semangat. Oke, Semangat. langsung aja nih kita ngomongin tentang yang update-update berita Sur. Pasti yang paling, karena udah ngelewatin Tour USA, yang paling sering lagi adalah rumors Mercato. Kita kembali lagi ke namanya Mercato ini, gosip, terus kira-kira siapa nih. Banyak banget berita Mercato, sampai-sampai ada berapa nama, sekian persen peluangnya. Tapi kita ambil 3 nama aja yang bakal kita bahas peluangnya seperti apa, dan menurut lo kalau ini join akan hasilnya seperti apa bersama Juventus. Nanti kita akan bahas ada 3 pemain nih Sur. Yang pertama adalah Sergej Oke. Savic, kedua adalah Kostic, ketiga adalah Raspadori. Oke? Siap, 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 Tapi siap. sebelum kita ngomongin ketiga pemain ini, gue pengen tahu dulu nih Sur. Kita kan udah kemarin 2 minggu total Juventus pramusim di USA, di Amerika. Ada 3 match yang dijalankan sama Juventus. Hasilnya ada menang 2-0, seri 2-2, dan terakhir sebelum pulang kalah 2-0. Gue di video sebelumnya udah mengasih tanggapan, bagaimana tanggapan gue tentang game ini, tentang pramusim ini. Kesimpulan gue adalah lumayan. Kalau lo gimana Sur? Sebelum kita ngomongin Mercato, hasil pramusim di Amerika kemarin, apa yang lo lihat dan apa yang bisa kita diskusikan tentang pramusim ini Sur? Oke, Bro Jeki. Yang match pertama, Juventus versus Guadalajara. Di Sivas. situ, ya, versus Chivas Guadalajara. Ya. Di Allegiant Stadium, ya kan? Mm-mm. Di mana di menit 13 yang kita tahu dari corner kick di Maria, ya kan, Mm-mm. kemudian disambut dengan Federico Gatti dan bola masih bisa ditepis sama kiper Mm. Guadalajara. Kemudian ada De Graca atau De Grasa ya, Mm. kita bisa nyebutnya. Dan di menit 13 terjadilah gol yang sangat dinanti-nantikan oleh para Juventini, ya kan. Mm. Umpan yang dari corner kick dari Di Ya, Maria, ya kan, rebutan lah, menunjukkan hasil scrimmage positif lah ya. semua. Ya betul. Dari situ ada tendangan percobaan dari Pogba yang hampir aja gol kalau nggak ditepis sama kiper Guadalajara Chivas, Ya. ya kan. Kemudian terjadi serang balik dari Chivas, terus gantian Juve nyerang, and then kemudian di babak kedua tetap kayak gitu. Mungkin Chivas Guadalajara keasikan menyerang, ya kan. Dia melupakan sisi pertahanan di sebelah kiri, dan di situ kita punya ada Mattia Compagno. Hmm. Compagnon atau Compagno, ya kan, kita bisa nyebutnya di menit 78, pemain muda, ya kan. Di situ dia Tangan balik ya. melakukan aksi, ya betul, melakukan aksi individu yang cukup percaya diri. Kalau itu kita lihat di situ, ya kan. Kemudian dia Hmm. dengan PD-nya langsung mencoba shoot dari sebelah kiri dan gol di menit 78. Seperti itu untuk Hmm. lawan Chivas Guadalajara, Bro Jeki. Oke. Gue pengen tahu dari keseluruhan aja deh, 3 match yang ada, Betul. keseluruhan 3 match yang terjadi di Tour Amerika itu, apa yang lu lihat? Respon lu gimana? Kalau gue merespon 3 match musim kemarin itu lumayan. Satu sisi gue memberikan apresiasi buat Allegri bahwa mencoba uji coba ini untuk mencari line up, mencoba komposisi line up, dan ini bagus. Yang kedua tetap ya sayang juga kalau nggak menang. Itu aja sih. Tapi in the end ternyata terakhirnya kita lawan Real Madrid. Real Madridnya juga mainnya juga serius ternyata. Dia kayaknya nggak menganggap ini uji coba juga. Menganggap ini pertandingan bener. Walaupun tensinya mungkin bisa lebih tinggi lagi kalau pertandingan beneran. Tapi gue ngeliatnya sih lumayan lah. Yang gue senang adalah Allegri selama 3 match ini dia berhasil, bukan berhasil ya, mau mencoba-coba line up
setiap gamenya berbeda-beda. Maksud gue 3 match ini bagaimana Sur, lu melihatnya Sur? Overall dengan one win, one draw, dan one losses ya, Mhm. itu bisa dibilang untuk skala untuk para Juventini ya 8-10 kalau gue bilang. Hmm. Yang perlu dikoreksi adalah ketika melawan Madrid, mereka tidak menganggap itu suatu pertandingan uji coba. Mereka menganggapnya sangat serius seperti itu ya kan. Hmm. Di situ eh, kita sudah kehilangan Paul Pogba yang Hmm. pertama, terus yang kedua McKennie yang cedera juga ya kan. Di pertandingan Barkas sebenarnya hasilnya positif. Karena aksi individu dari pemain-pemain Barca yang Hmm. cukup Ya, merepotkan dari Dembele. sisi betul dari sisi sebelah kiri pertahanan kita, dan kebetulan Alexandro melakukan slip ya kan untuk yang kedua kalinya di mana dia terjatuh ya kan, dan Hmm. kemudian digocek sama Dembele. Untung hasilnya masih draw. Nah, seperti para Juventini atau yang kita harapkan, di situ Moise Kean berbicara. Dia Hmm. menunjukkan, ya mungkin kita bisa lihat highlight-highlightnya ya kan, dengan skill control ball yang oke banget, mengingatkan kita pada sebuah bintang Chelsea yaitu Didier Drogba. Seperti itu ya. Iya, iya. Emang posturnya monster banget ya. Betul, betul, betul. Dan kalau teman-teman Juventus ini bisa lihat, mungkin di beberapa highlight dari Juventus sendiri kan, dia pernah beradu lari dengan ya yang sudah pergi itu lah, De Ligt ya Hmm. kan. Kemudian dia pernah beradu body ya kan, menang dia juga lawan De Ligt ya. Itu hasil yang positif ya. Pogba itu cedera, dan kemudian Kean itu menunjukkan hasil yang positif, mirip dari Drogba, butuh jam terbang lebih lagi. Kemudian Oke. yang ketiga adalah dari sisi Madrid, memang di situ kelihatan kita dalam tanda kutip sedikit teracak-acak gitu di belakang gitu kan, karena mereka memang punya midfield sekelas, ya kita bisa tahu Modric, dan di Hmm. situ Ya ada udah matang lah, Kroos. udah matang. Sangat matang, sangat matang. Dan hasil 2-0 itu bukan berarti kita jelek gitu. Di tengah gempuran-gempuran itu mereka hanya bisa menggolkan lewat penalti. Itu sudah suatu uji coba mental untuk pemain-pemain muda kita yang bagus. Hmm. Seperti itu Bro Jeki. Oke, berarti eh, keseluruhan overall adalah nilainya 8 buat lo ya. Oke. Betul. Benar, benar Oke. banget. Oke, itu pramusim udah lewat. Allegri sudah mencoba. Gua rasa Allegri sudah melihat di mana kekurangan Juve. Harusnya kekurangan itu dijawab oleh yang namanya Mercato. Mercato ini adalah pemain yang akan bisa kita datangkan. Menurut lu dengan hasil pramusim tadi, pastinya akan ada kekurangan di dalam skuad Juventus ya. Tadi di depan kita udah ngomong bahwa akan ada 3 nama yang bakal kita coba diskusikan bahwa apakah mungkin 3 nama ini bisa join dengan Juventus. Yang pertama adalah Sergei Savic. Nah, kita bicara Sergei Savic nih. Sergei Savic jelas ya. Sergei Savic ini pemain yang di usia matang, golnya juga nggak bisa dibilang sedikit, golnya ada 10, asisnya juga hampir sama, dan dia juga sebagai pemain utama di Lazio, jam terbangnya juga udah cukup tinggi, dia juga lolos ke Piala Dunia. Jadi gua ngelihat Sergei Savic udah sampai di satu level pemain top. Dan yang mengincar Sergei Savic juga bukan sembarang klub juga, ada Manchester United. Gue belum lihat lagi selain Manchester United untuk sebelum-sebelumnya ya. Untuk akhir-akhir ini ada Manchester United yang tertarik dengan Sergei Savic. Cuman di satu sisi lagi ketika kita bicara pemain top selalu ada harga. Nah, ini yang menjadi masalah selalu dalam setiap klub merekrut pemain top. Pasti ada harga yang nggak murah. Nah, apalagi Juventus hari ini juga kan sudah membeli Bremer juga, terus juga ada kemungkinan yang bakal keluar-keluar. Nah, menurut menurut lu Sur, bagaimana melihat peluang Sergei Savic ini untuk bisa direkrut oleh Juventus di musim ini? Gimana Sur? Nah, Bro Jeki, setelah hasil pramusim yang di Amerika, untuk Sergei Milinkovic, kebetulan dia berusia emas ya, usia Hmm. emas dalam tanda kutip ya, 27 tahun, Hmm. dengan tinggi 1 meter 91, Ya tinggi banget emang. dia betul, 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 betul.
Dia bersama Lazio menang 1 kali Coppa Italia di tahun 2018-19, Hmm. 2 kali Super Italia atau Super Coppa ya di 17-18 dan 19-20. Multifungsi sebenarnya, bisa jadi second striker, pernah dicoba juga di Lazio, pernah jadi attacking midfielder, central midfielder fungsi utamanya, dan defensive midfielder, di mana Allegri sangat menyukai tipe-tipe gelandang seperti ini karena multi role. Di situ bersama Lazio dia sudah total 294 match, 58 gol dan 50 assist. Itu sangat luar biasa Oh gitu. Di iya, jelas. mana ya, di 5 musim mana dia kalau punya nggak salah ya, dia kemampuan. udah 5 musim ya. Iya, betul betul. Di mana dia punya kemampuan positif di duel udara, kipas ya kan, atau passing kunci, long shot dia juga punya, konsentrasi itu yang diperlukan untuk menghadapi tim sekelas Madrid yang seperti kita tahu di tur pramusim kemarin. Konsentrasi sangat mutlak diperlukan. Hmm. Dan sementara untuk kekurangannya sendiri nggak ada yang terlalu signifikan sih. Hmm. Gaya permainannya juga dia bisa memotong, dia bisa ngasih umpan. Di 2021, 2022 dia punya 37 caps, 11 gol, 11 assist, 3.006 sentuhan dan 200 perebutan bola. Itu cukup cukup amazing gitu dibandingkan Hmm. dengan, sorry ya, yang dimiliki sama Barcelona, De Jong itu masih masih secara statistik Sergei Milinkovic masih di atas. Oke. Seperti itu. Ya Dengan artinya 1.800. artinya data-data tadi bisa dikatakan bahwa Sergei Savic memang kita sudah sebut bahwa dia adalah pemain top ya. Ya, betul. Dari 2.301 passing, dia berhasil 1.872 atau persenannya 81,36%. Itu sangat luar biasa untuk gelandang sekelas Sergei Milinkovic. Maka dari itu dia, yang menjadi kelemahan adalah harganya, karena dia sudah mulai diincar Manchester United kalau saya rasa ya. Hmm. Adalah harganya yang mencapai 50 juta pound lebih seperti Ya, itu. ya, ya. Atau Bisa euro atau ditawarkan dua opsi. euronya 60 sampai 70. 60 sampai 80 juta Ya, juga gitu. betul. Oke, Betul, oke. betul. 60 sampai 70 juta euro, dan dia dia juga merupakan pemain kunci di Lazio terutama ya kan. Hmm. Jadi Hmm. kalau nanti Safik bermain, berarti Safik akan di Ya. posisi seperti apa nih, Sul? Oh Kalau kalau jelas. direkrut oleh Juventus. Oh jelas, central midfielder di mana dia bisa bermain di posisi sentral yang sangat-sangat penting untuk menghadapi, ya seperti kita tahu tur pramusim adalah central midfield kita memang eh, jelas kalah dibandingkan dengan Madrid ya seperti yang kita tahu. Tapi bukan tidak mungkin kita bisa menyaingi kalau kedatangan gelandang sekelas Sergei Milinkovic. Oke. Brujik. Oke, jadi intinya ya kalau memang mau ada perubahan, ya inilah saatnya untuk merekrut Sergei Savic ya. Apalagi karena ini Pogba cedera ya sebenarnya. Betul, betul, betul. Oke, peluangnya berapa persen, Sur? Untuk peluang prediksi 75%. Wah, gede juga ya, 75% ya. Kenapa lu yakin ini persentasenya cukup besar bahwa Safik bisa direkrut? Karena begini, sesama klub Serie A dan dalam tanda kutip kita tidak pernah punya permusuhan yang abadi kecuali dengan Inter mereda ya, ya kan. Iya, iya. Seperti itu dengan Lazio kita cukup bersahabat saya rasa, dan kayak seperti yang Juventus ini tahu, Lazio itu adalah musuh rivalitas abadinya adalah Roma, bukan dari Juventus. Itu Hmm. cukup besar peluang kita. Tergantung Oke, daripada situasi kondisi penawaran dari manajemen Juventus saja. oke, Rujiki. ya, ya, ya. Jadi itu ya alasan lu punya satu peluang yang besar buat Safik ini bisa kita rekrut ya di musim ini ya. Ya, dan kalau Juventus ini perhatikan di video-video sebelumnya seperti The League ya, yang pernah gue sampaikan di suara Juventus ini adalah ada faktor dalam tanda kutip Salihamidziknya, dan itu kejadian bener kan di The League. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Jadi ini Itu karena Brujiki. ini bukan rivalitas yang tinggi juga dengan Lazio, jadi masih ada kesempatan. Ya, Kalau gue ya peluangnya masih betul. 60%. Jelas ya, peluang gue ya masih 50-50 sebenarnya. Kenapa gue bilang 50-50? Ya jelas banget ya, ini adalah harga. Udah itu aja. Betul, Ini betul, masalahnya betul, di betul. harga aja gitu. Gua nggak tahu sejauh mana Juventus menyiapkan anggaran Mercato ini.
Kalau gue tahu ya mungkin gue bisa bisa menilai bahwa ini bisa, ini nggak bisa. Karena kita nggak tahu ya, gue makanya 50-50 melihatnya karena ini pemain yang bisa dikategorikan mahal. Gitu. Oke, nggak masalah. Oke. Kita akan lihat aja berita yang bergulir karena ini masih rumors, belum ada penawaran resmi juga ke Sergei Savic. Nah, kita geser lagi nih. Ini peluangnya gede nih, peluangnya gede. Kenapa? Karena ada situasi yang menggambarkan seperti ini. Ternyata Rugani ini mau keluar, Rugani ini mau cabut. Di mana di musim-musim, sorry, di awal-awal musim ini bermulai bahwa tidak ada planning bahwa Rugani ini akan keluar, tapi ternyata Rugani ini mau keluar ya, dan dia bilang oke mau keluar dan ada klub banyak peminat, ada seperti Empoli, ada seperti Galatasaray, ada seperti apa lagi satu lagi tuh. Nah, yang paling gede adalah Galatasaray karena ini sifatnya adalah transfer bukan peminjaman dan kemungkinan dia bakal main reguler di sana. Situasinya adalah ketika Rugani keluar, nanti ngincernya adalah Kostic. Dia akan dealkan ke Kostic. Nah, ini peluang yang sangat besar. Bagaimana Sur, lu melihat berita Kostic sekarang muncul lagi dan bagaimana lu melihat Kostic ini untuk Juventus? Oke, gini Bro Jeki. Dalam segi individual sendiri, Philip Kostic sendiri secara personal sudah setuju, mungkin teman-teman Juventus ini kita tahu kan, ya kan, Hmm. seperti itu. Dan dia menunda persetujuannya dengan West Ham. Hmm. Ya, seperti itu ya kan. Di sini Philip Kostic sama. Kalau misalkan memang terjadi Sergei Milinkovic itu masuk, terjadi duo Serbia yang Tiga bisa malah. dirasa Ada cukup Vlahovic. kompak gitu kan, 29 tahun. Ya walaupun memang dia sempat dipinjamkan ke Hamburger di Liga Jerman, kemudian dibalikin lagi ke Eintracht Frankfurt ya. Dia mempunyai kaki yang sangat spesial di mana dia bisa set piece, bisa crossing, kemudian bisa uh, umpan kunci yang presisinya bagus gitu dalam gaya permainan. Dia juga bisa long shot juga dan dia bisa transisi dari kiri ke kanan. Kita lihat kenapa bisa transisi dari kiri ke kanan karena berdasarkan crossing yang terjadi di Bundesliga, 320 crossing itu sangat-sangat agresif Hmm. di musim 2001-2022 dan 55 shot on goal Hmm. di musim 2001-2022 serta 86 passing yang mengarahkan kepada penyerang untuk shooting. Itu agresif sekali Bro Jeki. Walaupun dia memang sempat dipinjam ke Hamburger, dia Hmm. bisa berfungsi sebagai dua role. Nah, di sini Hmm. seperti kita tahu yang legenda Nedved, Hmm. legenda kita adalah LMF, itu bisa maju kiri dan maju depan dan belakang dan dia bisa jadi winger kiri juga Bro Jeki. Oke. Eh, Kemungkinan kalau misalkan Kostic ini di apa jadi bersama Juventus, dia bahkan bisa jadi diplot bermain sebagai bek kiri atau bisa dengan posisi winger yang sifatnya 3-5-2. Nah, ini lu melihat Betul. apakah adaptasi seperti ini yang diperlukan oleh Juventus? Melihat Rugani cabut, kok yang datang Kostic. Harusnya kalau Rugani cabut kan harusnya back juga yang datang kan? Bener nggak? Nah, ini malah Kostic nih istilahnya. Berarti ada adaptasi di formasi, bakal ada pemain yang ditarik menjadi back tengah seperti Danilo. Lu melihatnya bagaimana? Kalau misalkan adaptasi formasi seperti ini, apakah Kostic bisa nggak punya di peran seperti itu? Nah, gini Bro Jeki, nggak ada yang salah dengan adaptasi formasi 3-5-2, tergantung kepada Mister Allegri mau menetapkannya atau tidak. Di situ 3-5-2, Danilo akan dicoba menjadi bek tengah dan tidak perlu khawatir di dalam tur pramusim kemarin yang di Amerika, Federico Gatti itu bermain sangat lugas. Bisa kita lihat waktu dia mencegat Vinicius Junior ya. Hmm. Viniciusnya udah lari 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 Rodrigo lari itu ya. Rodrigo ternyata bukan Oh, sorry, Vinicius. sorry, sorry. Rodrigo. Hmm. Rodrigo. Gimana Rodrigonya udah lari, 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 lari. Iya. Dan dengan sangat tenang men-tackle dan kemudian mengambil bola dan tanpa pelanggaran. Di situ Bersih ya. kita sudah bisa meyakinkan bahwa back Federigati sudah siap. Hmm. Untuk seandainya Rugani memang benar-benar ke Galatasaray. Gitu Bro Jeki. Iya, gua ngeliat sih emang emang udah Bonucci terutama kayaknya memang udah harus menjadi sepuh ya. Udah di bangku cadangan ya. Lebih baik gue melihat Betul. Bremer dengan Danilo. Atau kalau untuk match-match seperti Serie A bisa Bremer dengan Gatti.
Jadi gua ngerasa Betul. memang back ini tidak terlalu lagi setelah datang Bremer, gua ngerasa dan Gatti bermain juga udah cukup percaya diri. Gua ngerasa nggak perlu lagi mencari back. Memang permasalahan kita kan ada di back sayap. Jadi ketika si Rugani cabut, ada slot back utama kosong, back tengah kosong, back tengahnya diisi nanti sama Danilo, otomatis back sayap bisa bisa kosong dan akhirnya Kostic gue berharap bisa memenuhi slot itu ya, mudah-mudahan seperti itu. Ya gue berharap banget sih, Eh, berharapnya gue ke Kostic sama nih kayak gue berharapnya ke Bremer. Karena ini udah jadi fundamentalnya gitu loh. Fundamental tuh maksudnya udah jadi pondasinya. Karena kalau satu tim itu kan harus ada pondasi kan. Pondasi itu kan pemain-pemain. Kalau nggak ada pemain-pemain ini, ya tim ini nggak bisa jalan gitu loh. Kalau di tengah itu gue udah ngelihatnya pondasi ada di Locatelli. Mau siapapun nanti Locatelli bermain, Locatelli harus main. Gue ngelihatnya sih begitu. betul, betul, Allegri betul. kayaknya Bisa tuh, juga bisa, Allegri juga bisa, kayaknya bisa. sudah menempatkan Locatelli sebagai pondasi, entah dia sebagai regista atau Mezzala, intinya Locatelli harus main terus gitu. Gue sih ngeliatnya gitu. Betul, betul. Peluangnya berapa persen, Sur? Untuk Kostik kembali sama kayak Safik 75% Bro Jeki. Oke, gue juga sama 75% karena harganya juga sebenarnya juga simple ya, harganya 10 jutaan, nggak Ya, mahal. Tinggal masalahnya nih seberapa cepat Rugani ini benar-benar mau cabut atau enggak gitu loh. Karena kan ini memang ya, betul. rumorsnya memang betul ke arah Galatasaray dan Juventus juga menerima penawaran dari Galatasaray. Cuman kan masalahnya deal Mercato ini ya bisa lama, bisa cepat. Gue 25% lagi ya kenapa gue nggak yakinnya. Ada kekhawatiran si Kostiknya yang justru aduh nggak jelas nih. Ya udah deh gue ke West Ham aja. Ya udah deh gue bertahan aja gitu loh. Ada kekhawatiran seperti itu. Jadi karena ini waktunya yang nggak bisa dibikin cepat, akhirnya Kostik memilih untuk memutuskan untuk ya udah deh gue bertahan aja atau gue cabut aja. Karena kan Juve-nya masih harus nunggu nunggu proses-proses yang lain, kecuali nggak perlu nunggu proses itu kan. Oh iya, benar Bro Jeki. Cuman seperti yang kita tahu bahwa di Liga Inggris sendiri dengan pola kick and rush, kita nggak melihat ini sebagai apa ya namanya kekurangan ya, tapi dalam tanda kutip ketika bola-bola udara itu dilancarkan atau dieksekusi atau katakanlah kick and rush seperti itu, Kostik itu punya kelemahan di sektor seperti itu, duel udara. Hmm. Jadi lebih baik dia di Serie A gitu ya. Iya, Iya, iya. betul sekali. Terutama Ya, Juventus Bro Jeki. ya lebih baik memang Kostic menerima tawaran Juventus karena biar bagaimanapun di Liga Italia jelas ya Juventus klub teratas di Eropa pun juga Juventus juga punya tempat ya bahwa ini bukan Ya, dianggap klub sebelah mata juga jadi istilahnya Kostic kalau mau naik level dirinya bermain dengan Juventus itu sangat masuk akal dibanding dia bermain dengan West Ham yang tiernya sama gitu loh. ya benar. Tidak jauh berbeda dengan Eintracht Frankfurt ya kan. Iya, hampir sama kelasnya mediocre. Oke, itu tentang Kostik yang mudah-mudahan tercapai ya. Maksudnya benar-benar eh, jadi juga gitu transfernya, deal juga bersama Juventus dan kita nanti bisa bikin kalimat andalannya Fabriziano Romano ya. Here we go. Here we go. Oke, kita geser lagi ke Raspadori. Raspadori ini sebenarnya sebelum ada apa namanya cedera-cedera ini Raspadori ini istilahnya nggak ada menghilang nih rumorsnya menghilang. Pernah sempet cuman memang nggak sebesar rumors-rumors kayak di Maria dan lain-lain. Nah kali ini agak lebih besar nih rumorsnya. Cuman masalahnya adalah situasinya kita harus berebutan lagi dengan Napoli karena situasinya sama kayak Bremer. Raspadori ini udah deal sama Napoli secara verbal tapi memang belum sign kontrak ya belum akad jadi masih bisa ditikung. Nah, Raspadori akhirnya punya harga juga nggak sedikit juga nggak murah juga karena mungkin asetnya dia benar-benar laku nih di pasaran nih ada Napoli yang serius dan ada Juventus yang mau masuk. Bagaimana lu melihat Raspadori direkrut Juventus? Apakah benar-benar ini sesuai dengan kebutuhan tim? Ya, seperti apa, Sur? Gini Bro Jeki, kembali kepada central perannya dia adalah central forward. Mungkin second line-nya dia bisa jadi second striker ya kan.
di usia 22 tahun sangat potensial untuk menjadi world class. Karena di situ dia walaupun memang tidak terlalu tinggi ya 1 meter 72 cm 172 ya kan. Di situ dia bersama Sassuolo sudah mencatatkan 80 caps, 18 gol dan 9 assist. Untuk ukuran Italiano memang dia tidak terlalu besar. Tetapi dia punya kelebihan dibandingkan dengan dia harus mengalahkan dalam tanda kutip back-back lawan dengan speed, dia punya kontrol bola yang luar biasa. Di situ dia juga kelincahannya itu mengingatkan kita mungkin kepada sosok yang sudah pergi ya, Dybala. Nah di situ bisa menjadi pelapis Vlahovic dan sangat potensial untuk menjadi world class player karena dia masih muda. Kekurangannya adalah ya dibandingkan dengan fisiknya itu tentu tidak jadi ya kan? Kakak. Jadi Sassuolo itu sebelumnya merekrut 2 yaitu Raspadori Giacomo dan Enrico Raspadori. Beda selisih 3 tahun. Cuman memang Raspadori langsung masuk ke Primavera dan kemudian langsung masuk ke timnas ke tim senior Sassuolo. Sedangkan kakaknya kemudian mental ke klub Serie B, Mezzolara Calcio namanya. Nah, di sini Raspadori itu striker dan mungil dalam tanda kutip dengan talenta yang besar seperti itu. Bisa kita lihat juga dengan Scamacca yang sama di Sassuolo, Bro Jeki. Oke. Jadi karena dia tipikalnya adalah pemain yang bukan berpostur yang besar, berpostur yang layaknya orang Eropa, jadi ini bisa kita artikan nanti bisa sebagai pengganti Dybala ya. Iya, Nah, sangat bisa, sangat bisa. Ya, pengganti Dybala yang lincah, yang kontrol bolanya bagus, yang dribblenya bagus, yang bisa mampu penetrasi ya. Betul. Ya, gue sih berharap karena ini adalah permasalahan-permasalahan tim mediocre ini kan adalah mereka ini kan kenapa sih ada di mediocre? Karena mereka selalu di tim yang lebih banyak kalahnya dibanding menangnya. Mudah-mudahan mentalitas mediocre dari si seorang Raspadori juga tidak terbawa nanti di Juventus bahwa Raspadori harus punya mental pemenang, harus punya mental grinta gitu loh. Karena permasalahannya Juventus juga nggak semua punya. Karena kan Raspadori ini dari tim mediocre yang belum pernah merasakan juara ya. Oh iya betul. Berbeda sama Safik walaupun di Lazio dia pernah merasakan juara Coppa Italia, Supercoppa gitu walaupun bukan Scudetto, tapi kan itu menunjukkan menandakan bahwa dia adalah mental pemenang. Gitu loh, mental juara. Gitu kan. Nah, ini yang yang berharap Raspadori ketika main di Juventus, dia harus sadar betul dia ada di tim besar. Jadi nggak bisa lagi menyamakan dia ada di Sassuolo. Bagaimana main di tim besar? Ya lu harus all out. Istilahnya gini, main di tim besar itu lu nggak boleh salah sebenarnya. Main di tim besar lu nggak boleh salah. Berbeda lu dengan mediocre. Di mediocre mungkin ketika lu jelek mainnya, nggak ada yang mempermasalahkan lu kan, karena memang lu bermain di tim mediocre, benar nggak? Gitu loh. Oh betul, dan sorotan media tentu akan berbeda gitu Iya, gitu antara loh. pemain. Nah, iya, jadi ya gue berharap Raspadori ini ya karena ada di tim Sassuolo seperti ini, dia harus langsung ngegas dan tunjukin bahwa dia layak untuk naik level gitu loh. Jadi jangan sampai ketika nanti di Juventus dia masih ngerasa seperti bermain di Sassuolo yang menang atau kalah yang ada masalah gitu. Di Juve nggak bisa, di Juve harus menang. Karena pertama memang itu udah jadi satu tagline udah para legenda kan sampai yang di jersey 2012 kan Boniperti kan bahwa menang itu lebih penting dari apapun kan gitu. Ya kan importante kan gitu kan. Ya betul Boniperti. Iya. Jadi ya itu yang pertama. Yang kedua juga harapan para fans. Ya lu tahu sendiri Juventus ini kan galak-galak. betul. Dan selalu punya kambing hitam buat para fans ini. Ketika Juventus kalah, pasti ada kambing hitam yang nyalain pemain. Si A, si B, si C, ada aja kambing hitamnya. Jadi hal yang wajar ketika lu main di tim besar, Raspadori ini, lu harus naikin level mental lu gitu loh. Gue sih ngeliatnya itu. Kalau skill sih, gue ngerasanya tadi yang seperti lu ucapin udah cukup ya.
Udah cukup ya, Cukup. udah bisa dikatakan layak ya. Udah bisa dikatakan layak. Memang kekurangannya itu ada di defensive contribution Bro Jeki. Dari catatan history matchnya, memang dia jarang sekali untuk turun gitu. Tapi semoga kalau memang benar kejadian ditransfer ke Juventus, jiwa grintanya akan muncul gitu. Nah, Dimana dia juga harus bertoleransi dengan seperti itu, dia agak turun ke setengah lapangan seperti itulah Bro Jeki. ya kalau masalah defensif menurut gua tetap ya dia main di tim besar namanya kita bermain bola nggak terlepas dari yang namanya defensif. Jadi gua rasa Raspadori juga harus mengisi kekurangannya itu ketika ada di Juventus gitu. Jadi jangan sampai nanti di Juventus defensif itu kan salah satu skill defensif kan adalah pressing. Nanti khawatirnya dia nggak mau pressing. Nah, ini kan masalah juga kan. Uh, Bagaimana bagaimana kalau dia mau mau memutus serangan bola atau mengecoh permainan lawan atau mau mengacak-ngacak formasi lawan kalau dia nggak mau pressing gitu kan. Karena dia nggak punya skill defense yang bagus. Nah, ini juga penting buat Raspadori untuk kalau memang kekurangannya ada di situ untuk ditingkatkan atau untuk diperbaiki. Gitu. iya. Jadi jangan sampai nanti Raspadori masuk Juventus dia masih ngerasa masih ada di levelnya Sassuolo. Padahal ketika masuk Juventus, lu harus ada di level Juventus. Sama seperti Bremer juga. Bremer kan di Torino kan istilahnya kan ada di klub mediocre. Tapi kan Bremer udah ngelewatin pramusim dan sejauh ini udah oke gitu. Oh iya, benar benar benar. Dan Peluangnya kita berapa persen, harapkan Sur? kalau memang kejadian Raspadori ini ya kan 70% peluangnya untuk Raspadori. Peluangnya Bro 70% ya. Oke, gue berapa ya peluangnya ya? Bingung juga nih kalau ngeliat Raspadori. Kayaknya lagi ramenya ke Kostik sih soalnya. Pasti 50-50 dulu ya deh kalau gue benar deh. pasti. Kalau gue 50-50 mungkin di minggu depan atau di hari Minggu nanti kalau kita mau bikin channel lagi ketahuan nih Raspadori sejauh mana peningkatan kemungkinan bisa join sama Juventus nih. Tapi kalau sekarang kayaknya masih bingung gue masih ini bener apa enggak gitu kan atau cuma rumors doang gitu kan. Gitu. Iya benar Bro Jeki. Soalnya soalnya rumors masih banyak banyak lebih banyak justru rumors ini yang resmi-resminya adalah Rabiot mau cabut, Arthur mau cabut, Rugani mau cabut, bukan yang mau datang malah. Ya segi positifnya adalah ketika mereka cabut dan ketika pun kita tidak mendapatkan pengganti-pengganti yang seperti kita omongin sekarang ini adalah kita bisa cukup pede karena ngeliat tuh pramusim pemain-pemain muda Juve cukup potensial dan punya kepedean yang plus dibanding kalau Allegri gak ngasih kesempatan. Bro Oke, Jeki. ya itu juga gua kasih applause juga ya buat Allegri bahwa di Iya, pramusim dia mencoba kotak-atik line up terus dan itulah gunanya pramusim. Gitu. Oke deh, betul, itu betul. adalah tiga pemain yang dirumorkan. Ya mudah-mudahan dari tiga pemain itu ada satu satu momen atau ada satu kejadian yang benar-benar bisa terrealisasi dari tiga pemain tadi ya. Ya mudah-mudahan jangan sampai nggak ada nih dari tiga pemain ini. Malah nggak ada lagi gitu. Oke, ya kita lanjut ke materi selanjutnya adalah materi yang terakhir adalah tentang materi kali ini adalah materi yang terakhir. Materi yang terakhir ini adalah tentang cedera. Waduh, ini selalu jadi momok yang gimana ya istilahnya hampir tiap musim, bukan hampir tiap musim sih. Ada aja gitu dalam satu tim yang pemain penting cedera gitu. Kenapa pemain penting cedera? Ya karena dia main terus. Asalnya sih gitu. Kalau dia nggak pernah main juga nggak cedera. Nah, ya akhirnya pemain-pemain penting seperti Pogba, terus kayak McKennie, terus ada Chiesa yang belum sembuh-sembuh. Nah, ini menjadi PR banget nih buat Juventus nih. Ini ada kengerian nggak sih lu musim depan hantu momok dari cedera ini masih terus membayangi? Sur? Bro Jeki, untuk hantu cedera itu pasti, ya kan. Kengerian itu pasti. Kita semua pasti mengharapkan keutuhan skuad ya, yang dibangun bisa sempurna untuk Hmm. menghadapi Serie A, Copa, Super Copa, dan segala macamnya, Champions League seperti itu. Kedalaman skuad sangat diperlukan untuk menghadapi kompetisi seperti itu yang sangat pasti sangat panjang, Bro Jeki. Hmm. Oke, jadi memang nggak bisa dihindari ya bahwa cedera itu nggak bisa dihindari ya.
Iya. Nah, ini ada kasus Pogba yang istilahnya situasinya masih sama Pogba belum mau diputuskan antara mau operasi atau nggak operasi. Kalau operasi dia harus 6 bulan menepi, kalau tidak operasi dia mungkin hanya sebulan 2 bulan dia hanya maintenance mungkin fisioterapi kali ya atau mungkin ada katanya dia juga sampai mau cari alternatif lagi. Nah, lu lihat Pogba sendiri dengan kasus cederanya, lu berharap seperti apa? Kalau gue berharap justru ya mendingan operasi aja gitu. Oke, Bro Jeki. Jadi untuk Pogba ya, di sini dia memang semenjak di Juve di 2014 2015 dia punya hamstring. Hamstring itu dia memakan waktu 49 hari kurang lebih. Kemudian di Juve 2015 2016 dia mempunyai cedera daftar yang cukup panjang, distorsi ankle. Di Hmm. sini dia lumayan pendek lah, 7 hari dan masih bermain bersama Juve 35 caps. Pogba mempunyai daftar cedera yang panjang itu bersama MU. Hmm. 2016-2017 dia mempunyai cedera hamstring memakan waktu 18 hari untuk penyembuhan. 2017-2018 di MU otot paha putus. Kemudian 2019-2020 ankle. Ini yang berbahaya Bro JK. Ankle. Dia menghilangkan 40 pertandingan dan hanya berkontribusi 16 pertandingan di EPL, English Premier League 2020-2021. Daftar cederanya adalah kembali hamstring dan itu memakan waktu 50 hari. Terakhir di MU 2021-2022 dia hamstring kambuhan lagi dan dia 19 pertandingan di 2021-2022 di mana usianya sudah 29 tahun. Dalam 3 musim terakhir, di musim terakhirnya bersama MU dia hanya 20 caps, Bro Jeki. Mempunyai cedera meniscus lateral, yaitu sisi luar sisi luar lutut yang berguna untuk peredam kejut ketika lutut itu mendapatkan tekanan-tekanan dalam arti bermain bola ya. Meniscus lateral itu sisi dalamnya seperti itu, sisi peredam kejut yang ada di lutut. Nah, Paul Pogba sendiri untuk ke Amerika itu dia mempertimbangkan kenapa kembali ke Juve adalah opsi yang dipertimbangkan manajemen adalah opsi yang pertama. Ada dua opsi. Opsi yang pertama adalah pengambilan sebagian meniscus lateral bisa memakan waktu 40 sampai 60 hari dan opsi yang kedua adalah menjahit yang seperti Bro Jeki bilang operasi menjahit pada meniscus lateral itu absennya 4-5 bulan seperti itu. Itu diputuskan Pogba untuk kembali ke Juve dan menjalani musim dan akhirnya kembali cedera Bro Jeki. Ya, 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 ya. Nah, jadi ya dengan catatan riwayat seperti itu, ya mengerikan memang ya. Tapi ya masih tetap ada harapan bahwa ketika Pogba main, walaupun 1 game 2 game, tetap masih bagus, tetap masih Ya bagus. tentu dia dengan keistimewaan dan skill-skill impresifnya dia yang bersifat world class player ya memang masih bagus seperti yang kita lihat ya Juventini bisa saksikan teman-teman bisa saksikan kan waktu lawan Chivas 2 Guadalajara kan masih ada shotnya yang Iya, berbahaya itu. iya. Jadi dengan kondisi yang udah tambel-tambel sana sini, jadi masih bagus. Ya, jadi memang gue berharap Pogba mau mengambil jalan terbaik yaitu operasi ya biar nggak apa-apa absen 4 bulan 5 bulan. Yang penting Juve tetap beli pemain sekarang nih untuk menggantikan Pogbanya. Jadi Iya, jangan ya betul. jadi Karena jangan karena jangan yang kita bahas tadi gitu, hmm, kedalaman squad itu perlu, Bro Jeki. jadi jangan sampai nanti udah nggak ini apa Pogbanya cedera kita nggak dapetin lagi yang buat menambal kekurangan dari Pogba gitu loh. Kalau untuk Chiesa ini kan September katanya atau mungkin September akhir ya. Kalaupun dia bisa main, prediksi lu apakah dia bisa langsung kembali normal performance-nya ataukah masih adaptasi? Oh, begini Bro Jeki. Mengingat pada usianya Cisa yang masih sangat muda, dia sangat potensial untuk kembali ke performanya yang impresif bersama Juve gitu. Dan masalah mental sudah tidak perlu diragukan lagi. Dia sangat-sangat pede orangnya dan berani melakukan penetrasi-penetrasi entah itu di klub ya kan ataupun katakanlah di timnas Italia seperti itu ya kan
Untuk kembali 100% gue yakin, cukup yakin untuk bisa. Oke. Rezeki. Ya, mudah-mudahan nggak ada lagi adaptasi ya. Jadi langsung ketika kembali lagi, Cesa kembali lagi ke performa awalnya gitu ya. Amin, amin, Oke. amin. Kayak McKennie dikabarkan sih sebulan 2 bulan lah. Jadi McKennie gue rasa akan lebih cepat karena ini bahu ya bukan kaki ya. Karena kan kalau bahu ya memang benturannya juga banyak. Cuman kan yang paling banyak bekerja tentu kaki ya. Oh Jadi iya, gue ngerasa betul. Alat utama main bola iya ya kaki. kaki. Jadi gue ngerasa McKennie ini bisa lebih lebih apa lebih cepat lah untuk bisa diandalkan karena McKennie ini bagus untuk kedalaman squad atau untuk game-game yang tadinya kita nggak kejutan gitu loh. McKennie ini sifatnya tahu-tahu golin lawan Barca volley masih inget nggak lo? Ya kan kejutan McKennie ini kejutan. Masih, masih. Ya gue memang lebih setuju McKennie bertahan dibanding Rabiot atau Arthur sih untuk bertahan di Juve untuk keluar dari Juventus. Jadi gue lebih setuju McKennie yang bertahan sih. Gitu sih kalau gue ngeliatnya. Dan Oke, McKennie apa? itu berasal dari Liga Jerman kan, Schalke 23 tahun. Ya 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 ya. Terakhir terakhir cedera itu melawan Villarreal kan 23 Februari 2022. Dia ke total sama Juve itu 44 caps, mengkoleksi 5 gol. Cuman yang memang agak berbahaya, mungkin teman-teman Juventus ini juga tahu adalah cederanya metatarsal. Hmm, Metatarsal kedua dan ketiga di kaki kiri. hmm. Ya itu 11-12 sama ankle lah kurang lebih. Iya 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 iya. Iya. Cuman Sama kan untuk cedera sama. yang kali ini bukan tentang kaki kan, cedera yang sekarang kan bahu. Ya, semoga itu nggak kambuh ya, karena metatarsal itu cukup vital gitu. Kalau yang sekarang kan dislokasi bahu, Bro Jeki. Hmm. Jadi dia udah pakai perban tuh. Ada ya perbannya masih Iya, kelihatan lah di lengannya. iya, benar, Gitu. benar, benar. Cukup, cukup lama. Waktu terakhir di Villarreal kan dia baru comeback itu di pertandingan terakhir Serie A dan itu pun cadangan kan yang waktu metatarsal. Iya. Kurang lebih berapa berapa bulan itu ya, Hmm. Ya Bro Jeki. gue berharap nggak ada lagi ya. Kita semua berharap nggak ada lagi hantu cedera ini. Ini yang bikin pusing skuad Juventus ya. Cuman sekali lagi Juventus tetap Juventus ya. Nggak ada alasan untuk bawa kalau banyak yang cedera Juventus mau memaklumi. Oh ya udah banyak yang cedera gitu. Akhirnya nggak ada masalah nggak Scudetto segala macam. Karena yang cedera juga bukan Juventus doang, tim lain kan juga banyak yang cedera gitu. Oh iya, Iya kan. sama. A- Bukan suatu alasan sebenarnya. Iya. Yang 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 perlu kita perhatikan adalah cadangan kita gimana gitu aja. Nah, kedalaman skuad ya. Jadi mudah-mudahan Allegri benar-benar mengambil start di musim ini sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan apa yang kebutuhan lah ya, sehingga bisa mengarungi satu musim ini yang cukup panjang. Oh iya, bener, bener banget. Dan potensi-potensi transfer yang akan terjadi itu kan masih muda-muda 27, kemudian Hmm. kemudian 22, ya kan? Ya sesuai dengan usia emasnya ya. Ya, betul. Antara 26 sampai dengan 31, 32 lah. Oke. Oke, gitu aja Sur materinya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol panjang lagi karena kalau kita habisin ya nanti nggak ada lagi kita ngobrolin apa lagi. Ya. Oke, teman-teman, suara Juventus ini itu tadi obrolan gue sama Suryo. Mudah-mudahan bisa mengisi informasi dan mengambilkan pandangan tentang yang paling update tentang Juventus. Ya tadi kita udah bahas tentang ya sedikit evaluasi mengenai tur musim Amerika. Yang ketiga, yang kedua adalah rumors Mercato ada 3 pemain, ada Sergei Savic, ada Kostic dan ada Raspadori. Kita nggak tahu siapa Betul. yang duluan yang nyampe Juventus. Ya mudah-mudahan ada deh dari 3 ini. Jangan sampai jangan sampai nggak ada ya. Oke, yang terakhir Ya, adalah ya, ya. hantu cedera. Hantu cedera nggak bisa dihindari. Solusinya adalah kedalaman squad. Gue juga setuju sama Suryo bahwa kedalaman squad jadi kunci. Kita nggak bisa hindari hantu cedera. Dan sekali lagi, cedera bukan jadikan sebuah alasan untuk sebuah tim itu mundur ya. Atau sebuah tim itu kalah ya. Gitu. Benar, benar, benar.
Oke, itu aja teman-teman Suara Juventini. Kalau gitu kita akhiri aja. Jangan lupa share, like, and subscribe dan sebarin nih video ini kepada Juventini supaya Juventini yang lain bisa dapat satu wawasan baru ya dari Suara Juventini. Oke, fino alla fine, Oke, oke. Forza Forza Juve. Juve.